pasca ulum di sekolah kami nggak sih? Iya, di semester 2 ini nih. Tapi sebelum kita mulai, kita mau perkenalan diri dulu deh. Ya. Perkenalkan, nama aku Dalin. Nama aku Nadine. Nama aku Elijah. Dan nama aku Rafael. Oh ya, sebelum kita masuk ke kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, apa sih itu pasca ulum, Raf? Pasca ulum itu kalau menurut aku sih kayak apa ya, semacam rangkaian kegiatan gitu ya, yang kita jalanin sama kita ikutin setelah ulangan umum. Jadi banyak tuh dalam kayak selama 2 minggu gitu kan kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikutin. Iya. Nih Dal, kamu nanya nih, kan si Rafael kan jelasin kegiatan kan? Kegiatan itu ada apa saja sih di pasca ulum? Kalau yang aku ingat ya, itu kan seminar. Seminar tuh banyak banget kayak kita kayak Iya, seminar dari satu kan gitu Iya, kan. dari satu. Iya, terus ada lomba-lomba kelas, ada Ekranjim. UKSI, Ekranjim, P5, P5. sound festival. Nah iya tuh, jadi puncaknya tuh ntar tuh. Puncaknya. Sama yang kalau hari Jumat sih kita mau rapotan ya, sama mau Foto dan karya. Iya, Karya, karya. kita pameran batik tuh. Iya. Nah, dari apa ya? Pertama dulu nih. Iya, pertama dulu ya. Hari Senin ya. Iya. Tapi hari Senin kan P5. Kita sekalian aja itu Iya. mana? Dari hari Rabu dulu deh. Iya, dari hari Rabu deh. Senin Selasa soalnya P5 kan. Dari hari Rabu tuh. Makanya nanti aja P5-nya. Ya oke. Jadi Rabu itu ada seminar ya. Iya, Iya, seminar. Sama Guru SMA kalau udah nggak sama salah ya, ya Pak B apa ya? band apa ya? Oh, iya. Ben, Ben. oh ya Pak Benito. Terus temanya apa sih? Lupa banget. Kayak apa sih? Temanya apa ya? Kayak Kayak ngembangin teamwork Iya. gitu nggak sih dalam suatu oh, kelompok. tahu. Membangun semangat dalam tim. Ah iya. Iya. Jadi kayak ngomongin tentang dampaknya apa gitu kan Iya. kalau misalnya apa ya kerjasama dalam suatu kelompok gitu kan, habis itu apa lagi ya? Menurut aku mau nanya ya. Menurut kamu lah apa sih itu isi kegiatannya ada apa aja? Kegiatannya tuh yang ngejelasin tentang itu sih kayak lebih kepentingan teamwork Kerja gitu kelompok. kan. Soalnya kan zaman sekarang itu kayak misalnya tugas sekolah, habis itu kantoran, itu kan pasti banyak banget lah yang ngebutuhin namanya teamwork gitu kan. Jadi Iya. setelah Pak Ben ngejelasin di situ tentang manfaatnya, dampaknya, habis itu apa yang bisa kita lakuin dalam sebuah kelompok itu menurutku penting banget sih buat sekarang. Iya, aku juga ngerti. Berarti bermanfaat banget ya. Iya. Iya. Terus kayak ada ya Pak B itu pernah jelas itu kayak tipenya dua. Ya pertama itu dia pasif, tipe pasif, terus yang tipe ya aktif banget gitu. Iya. Oh iya. Jadi kayak yang pasif itu kayak diem Diem banget. Terus kayak nggak mau inisiatif gitu iya kan. kamu inisiatif banget. Terus kalau dia ya yang kayak aktif banget itu kayak malah ambil semuanya gitu. Terus Iya. dijelas juga ada Pak B itu pernah jelas itu perfect apa sih itu? Perfect. Profesionalis. Iya, perfeksionis. Jadi kayak pengen semuanya ke apa ya bagus semua gitu kan, nggak Iya. pengen ada yang satu pun jelek aja gitu kan. Iya. Tapi bagus gak sih kalau sifat kayak gitu? Enggak juga sih ya, menurut Kurang aku, sih. dari seminar Pak Ben tuh yang buat yang pasif itu tuh bisa jadi kayak cerminan lah untuk orang itu buat cermin kepada untuk dirinya sendiri gitu, untuk lebih aktif. Terus kalau yang aktif mungkin bisa lebih membagi tugas ke Iya. rata gitu loh. Bisa lebih mengandalkan dan mempercayai Kelompoknya. iya kelompoknya gitu kan, Iya. satu anggota dengan anggota yang lainnya. Nah, Jadi dari perfeksionis itu yang biasanya pasti ada di activity yang suka aktif itu, yang aktif kan biasanya suka semuanya bagus tuh. Iya. Jadi dia mungkin lebih bisa apa ya mempercayai kan dengan anggota tim lainnya. Biar imbang ya. Iya biar imbang, Iya. biar kerjanya nggak cuma satu orang, tapi bisa semua juga dan bisa selesai dengan lebih cepat. Iya. Lanjut ke hari Kamis nih. Ini Hari lumayan seru nih. Kamis, iya. Iya. Jadi kita kayaknya ke Tandon ya. Tandon Theater. Bukan seminar. Enggak dong. Enggak. Ketandan Kan dulu, dulu, dua iya, kegiatan kan dulu, soalnya. dua kegiatan. Tuh ngapain sih ya? Iya. Ngapain sih kita ke Tandon? Kita tuh Tuang ekoenzim Iya, tuang ke ekoenzim. danau yang di Tandon Theater Iya. itu kan. Iya. Emang ekoenzim itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Fermentasi gitu deh kayaknya. Fermentasi kulit orange kayaknya, dari kulit orange. Enggak cuma kulit orange juga sih, nggak cuma kulit jeruk doang. Emang iya? Ada sayur-sayuran juga. Iya, Oh, lebih oke, ke oke. fermentasi bahan-bahan organik gitu kan.
terus jadi kayak semacam cairan gitu tuh. Iya. Difermentasi 3 bulan di kalau nggak salah. Iya, Iya, 3 minimal 3 bulan kan. Minimal 3 bulan. Kalau 3 tahun kelamaan nggak? Lamaan. Lama banget kan? 3 tahun kelamaan ya. Manfaatnya apa sih ke danau itu? Menurutku sih ya, kita dapat membersihkan danau, menjaga ekosistem yang di sana, biar itu nggak keluar gitu loh. Soalnya pas aku lihat ya itu tuh kayak airnya tuh lumayan kotor, lumayan keruh. Jadi Iya. ekoenzimnya bisa ngebantu gitu ya? Iya, Iya. ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di situ. Terus kayaknya ada siapa gitu ya komitenya? Siapa ya namanya ya? Bu Yanti ya? nggak sih? Bu Yanti ya? Dari SMA, komite SMA. SMA. Iya, komite SMA. Oh iya iya. Ya kan dia yang memimpin apa jalannya sama pembuatan ekoenzim ini kan. Iya. Terus dia juga kasih tahu tuh manfaatnya banyak banget, terus bentuknya juga bisa macam-macam Iya kan. kayak bantal, Bantal, guling, kompres juga gitu kan. sabun. Sabun. Yang Katanya paling bisa bikin glowing kan? Iya, bisa bikin Ada yang glowing. penasaran nggak nih? aku sih penasaran ya. Penasaran, Pengen tak? coba gitu. Tapi gak berani sih. Agak gimana gitu ya. Tapi Tapi kalau dikasih aku iya. mau nih. Oh iya. Tapi kalau misalnya ekoenzimnya tuang di danau itu kan betapa kayak ikan ya. Iya. Kalau misalnya evolusi gimana? Nggak tahu sih. Gak usah. Jadi kayak SpongeBob gitu kan, di SpongeBob bisa Mereka punya. kayak kaki gitu. Iya, bisa ngobrol juga kan, bisa interaksi. Tapi kayak nggak mungkin ya. Gak mungkin lah. Iya, nggak mungkin. Fiksi. Nah, abis itu, Terus itu kita seminar ya? iya, Seminar lagi. kita balik ke sekolah lagi kan. Kita balik ke sekolah lagi. Kan? Masih hari yang sama dong. Oh iya. Ya kami ya. Yang sama. Jadi kita ada seminar bareng siapa ya namanya? James. James. Kayak kue gitu loh. James Kui. Ya, James Kui. Itu tuh kayak dia tuh sebenarnya bukan James Kui-nya yang datang ya, tapi ya. Iya, tapi Siapa? Kayak namanya? Pak. anggotanya lah. Iya, Namanya itu ya Pak Apa sih? Firman. Pak Firman. Iya, Pak Firman. Ini bapak ya, karena kokoh. Pak Firman. Pak Ya, kita Firman. sebut aja Pak Firman. Iya, Pak gitu Iya, kan. Firman. kakak. Jadi kayak Pak Firman itu kan kayak apa ya? Yang semacam murid mungkin gitu ya. Yang sudah Iya. di-influence sama James Kui itu Kui, sendiri iya. gitu kan. Terus si Pak Firman itu ngebahas apa dia sama kita-kita? Jadi kayak ngebahas kayak percaya diri, perkembangan diri gitu loh. Iya. Perkembangan diri ya, jadi kayak penanaman karakter dan value Iya, di karakter. diri kita masing-masing gitu ya. Ya motivator gitu. Oh iya, semacam motivator gitu Iya. kan. Dia kayak bilang jangan takut gagal, jangan takut buat ngambil resiko, jangan takut buat ambil action gitu kan, biar kalau misalnya kan kalau nggak dicoba kita nggak bakal tahu gitu. Iya. Terus kalian suka nggak sih sama apa ya cara berinteraksinya James Kui dengan audiens kita itu? Itu seru banget. Seru, Itu yang paling seru. seru sih. Seru kan? Aku suka lah. Seru. Soalnya Iya. pas lagi nanya-nanya dia benar-benar keliling gitu kan. Iya, kayak gini. Nyetel lagu. Nyetel lagu, kasih stiker. Iya, yang mau tanya atau jawab tuh dikasih stiker. Iya, mau salah mau benar masih kasih aja gitu. Iya. Iya tuh kayak bagus Dapat banget sih. hadiah lagi ya? Iya. Dapat hadiah tuh. Apa yang paling banyak dapat stiker, yang paling banyak nanya gitu kan. Iya. Iya. Dari stiker itu dihitung tuh dapat hadiah gitu. Seru banget sih. Saya kayak keliling gitu loh. Iya. Iya. Jawab tanya. Bener-bener interaktif banget sama kita. Menambah pengetahuan juga tau. Iya. Jadi kayak pas ditanya pun, pas kita nanya ataupun jawab nggak disalahkan juga kan. Iya. Iya. Lebih percaya diri lah. Iya. Dia juga berhubungan sama tema yang dibawakan sama Pak James. Pak James gitu si Pak Firman itu tuh. Iya. Lanjut Jumat nih. Kok Jumat? Jumat kan libur. Oh iya libur Buat ya. libur tanggal merah. Nggak baca jadwal guys. Iya, ada ya. Berarti lanjut Senin. Nah, Soalnya iya. Sabtu Minggu kan libur ya. Iya. Iya. 3 hari lumayan Iya, kan. 3 hari lumayan. Terus kita masuk lagi hari Senin kan. Jadi ngapain sih? Seminar ya? Seminar lagi. Baik Sama banget. ini ya, alumni SMP SMA STEMA. Iya, iya. Oh iya, Kak apa ya? Kak Jensen. Oh iya, Kak Jensen kan. Iya, iya. Dia alumni di sini, abis itu ada MC-nya juga masih Adel gitu kan. Iya. Adel kelas 8. Dia ceritain tentang apa sih temanya? Tentang kayak tim-tim gitu nggak sih? Mirip-mirip sama Pak Ben sih tentang Iya, teamwork juga. Tapi lebih ke organisasi nggak sih? Iya. Iya, organisasi OSIS gitu. Iya. Dia lebih menonjolkan ke yang organisasi gitu ya. Iya, kayak cara menghandlekan kayak penjualan ya. Penjualan terus tema cup. Tema Cup. Iya kan? Iya, Iya. terus nyari dananya gitu kan. Itu inspirasi banget. Iya, jadi kayak dia dari situ tuh nge-share pengalaman dia ke kita
apalagi yang anggota OSIS Iya. buat ya kita Kita ya. kita berempat sih. Oh iya, kita berempat ya. Buat ngumpulin dana gitu kan. Gimana Iya. yang Lumayan. paling efektif buat ngumpulin dana. Iya. Tapi menurutku dia keren loh. Keren. Dia kayak Jadi jadi ketos ya? iya Ketos. dua kali. Tos 2 kali. Kok 2 hari? Kok 2 hari? 2 periode? Dia bilang Iya, 2 hari. iya, iya. Dia bilang 2 Beda, hari. periode sama hari beda dong. Iya. Periode lebih lama lagi. Iya, SMP sama SMA kan. Untuk sekali di SMP ke TOS, sekali lagi di SMA. Gila banget sih. Padahal menurutku yang aku inget ya katanya dia waktu itu kelas 7 nya pasif banget tau. Iya. Benar-benar jarang jangan kelihatan menonjol gitu. Tapi kayaknya belum kenal itu. Iya. Tapi kayaknya dari situ guru-guru juga udah lihat potensi dalam dirinya kan. Oh iya. Ya kan jadinya pas kelas 8 dipilih juga tuh Iya. jadi Iya. calon ketua OSIS dan beneran jadi kan. Benar. Dilanjut lagi pas SMA. Itu sih jadi wakil. terus Wakil, ketua. iya. Iya. Seru banget. Keren sih pengalamannya ya. Terus kita lanjut lagi. Ke Selasa. Selasa. Nah ini nih seru Enak nih. banget, enak banget. Kita kan Oh ada iya, lomba seru gitu tuh. kan, lomba cosplay. Lomba cosplay. Temanya apa sih? Temanya? Aku lupa. Kayak anime deh kayaknya. Iya, anime. Tapi kayak beragam gitu nggak bisa satu apa sih namanya satu karton gitu ya. Harus beragam gitu. Kalian cosplay apa sih apa? Coba Rafael dulu, Rafael. Aku sih pas 81 ya. Iya. Iya. Kan macam-macam tuh. Kalau aku tuh sama temanku JJ tuh namanya cosplay dari anime Haikyuu. Oh. Jadi yang sport volley-volley Kamu itu. emang kau jadi siapa di animenya? Siapa ya namanya Kageyama kalau nggak salah. Kageyama? Heeh. Oh. Kalau aku juga di kelas dia 81. Nah, cumanya dulu aku harusnya Eren dari Attack on Titan bareng Oh. Tahu kan tuh? Etel sama Kiana. Nah, karena dia bajunya itu dia susah-susah banget kan. Iya. Aku ganti aja ke Aumin ke Kuroko no Basket karena Oh. pakai Iya. gak pakai jersey terus ganti-ganti Temanya aja. sport juga jadinya. Iya. Tapi yang satunya basket, kalau aku volley. Iya. Kalau Kok kamu? sama Nadine ya, itu Kita satu anime Iya. gitu. Bareng berarti ya? Iya, tebak-tebak anime apa tebak-tebak. Aduh, lupa lagi. Intinya kayak dia nonjol banget itu. Penyihir kali. Penyihir. Ya, bisa sih. semacamnya lah. Semacamnya. Jadi, kita tuh di anime Jujutsu Kaisen. Nah, coba Oh. dari coba nih Oh. cosplay apa? Kalau aku itu tuh jadi Momo Nishimiya kalau nggak salah. Yang bawa sapu kan? Iya yang bawa sapu. Yang terbang. Bisa terbang. Iya. Oh, yang Yang terbang. ada kuning Tapi ke kan nggak atas. pernah Oh. terbang dong. Siapa tahu. Tapi bisa Kalau terbang. kalau aku ini namanya Utahime Yori. Sebenarnya dia nggak terlalu terkenal sih, tapi cukup menonjol lah, kayak Momo. Oh, oke. Sama kita tuh satu lagi sama Ade yang kalau kasih. Iya, jadi coso ya. Iya dia Jadi cosok. cosok. Oh. Terus kita fashion show juga kan, per Iya, kelas. Iya. Jadi sebelumnya itu kita bikin dulu kan kostumnya masing-masing. Iya. Tapi- Harus pakai bahan bekas lagi. Iya. Harus kreatif sih itu. Biar gambar-gambar gitu kan. Iya. Tapi pas proses pembuatan kostumnya, kalian enjoy nggak? Seru nggak sih? Aku enjoy sih. sih, enjoy. Heeh. Enjoy. Jadi, Enak banget. yang bikin senjata-senjatanya itu jujur suka sih prosesnya. Walaupun agak rumit tapi dengan hasilnya keren. Ya Aku kita sih suka bagian makeupnya. Enak banget. Enjoy banget sih kayak makeup. Cuma Cuma perjalanannya. Iya, cuma ngebersihinnya tuh susah. Tapi nggak apa-apa. Emang waktu kalian apa fashion itu kayak gimana gitu? Kalian posenya gimana? Terus interaksinya gimana gitu? Aku sih pose yang kayak menurutku keren sih. Oke, bawa sapu, terus kayak gini. Kalau kamu gimana? Aku sih tadi kan aku bantuin Dontol ya. Dontol kan Iya. Jomek. Nah, waktu udah bantuin Dontol, aku langsung karena kan dia basket kan karena kita 18 kan aku nge-shoot 3 point kan. Oh, Masuk juga gila. Mana pada kayak sorot-sorot gitu. Iya. Keren. Emang ada yang cosplay Dennis? Ada Jomek. Oh, Jomek. iya dari 81 juga. Iya. Pantesan kayak kenal deh. Gitu loh. Iya, aku kira anime, ternyata kartun ya. Iya kartun. Iya, kartun Kan juga. emang bisa kartun tapi kan sebenarnya. Terus sih. Aku juga pengen lama-lama mau jadi mama jadul. Kayak lucu gitu Siapa? mama jadul. Siapa? Mama jadi siapa? Oh iya, kamu nggak sih Hello Jadul? Enggak. Ya ada itu skip. Ya udah skip. Lanjut hari Rabu ya. Hari ini dong. Hari ini dong. Iya. Jadi kita ada proses ini ya, display P5 ya. Iya, Iya, Persiapannya kan. buat nge-display. Iya. Nge-display apa emang? I know, kan kita kan bikin batik. Oh. Oh iya. Oh, pas Senin Selasa itu ya. Oh, Iya. Yang kita ada bikin batik itu kan. Terus ada
sih itu yang gelas-gelas itu? Malam belas. Hah? Cantingnya kan Malam Iya. buat canting ya. Terus habis itu Di mana? Diwarnain Fiberglass ya? Oh bukan ya? berfiberglass. dong. iya. Oh ya waterglass Iya, ya, waterglass, ya iya. waterglass. Apa lagi ya? Terus kan Dikeringin kan? dikeringin, Iya. terus dimasukin kompor gitu ya. Direbus. Oh iya direbus. Itu biar apa sih? Biar Iya, malamnya malamnya itu hilang. kan? Iya. Jadi kan kita nyanting dulu kan itu, kita nyanting dulu motif-motif batik. Udah dong, kita bikin motifnya dulu. Oh iya. Desainnya dulu. Habis itu kita baru canting Canting. pakai malam, Terus? motif sama ornamennya, baru kita warnain ya. Iya. Kita warnain pakai cat. Oh. Terus Habis itu kita kasih apa sih itu? Fiberglass. Fiberglass, Supaya waterglass. warnanya nggak pudar ya. Iya. Fiberglass. Waterglass. Oh iya, waterglass. Fiberglass. Oh iya, Kalian waterglass. dapat daerah mana sih? Itu bukannya batik daerah ya? Iya, iya. Iya. Coba dari Rafael dulu nih, Rafael. Kelompokku tuh dari Kalimantan mana gitu. Cuman ibu kotanya tuh Pontianak. Kalimantan Barat. Oh. Masa emang iya nggak tahu sih, nggak tahu sih. Ininya apa nih? Aku dari Makassar. Oh, kamu. Aku Sumatera Barat. Aku Manado nih. Wis. Nah, Kita sini nggak ada yang satu kelompok ya? nggak ada, nggak ada. Beda-beda semua Jadi, ya. Iya. kayak itu, ya, kayak itu tambah apa? Dia kan suku-sukunya beda-beda kan. Kayak itu tambah apa biar unik gitu. Iya. Kita ngedesain Oh, kan, dari iya. ciri khasnya. Iya. Kalau aku Biar sih, kita lebih mengenal dulu. iya. Apa? Kalau aku sih sebelum beberapa minggu lalu ya, beberapa bulan Ya. lalu, karena Pontianak itu ternyata budaya itu campuran dari Cina. Cina, Tiongkok, Tiongkok, ya. Melayu, habis itu Dayak. Jadi kelompok aku tuh nambahin tuh ornamen-ornamen kayak misalnya naga gitu kan buat mewakilin Tiongkok. Iya. Habis itu ada juga dari Melayu itu dari rumah adatnya. Habis itu kalau Dayak tuh salah satu fauna di Indonesia tuh namanya burung enggang. Jadi dicampurin semua tuh dalam satu ini dan motifnya sendiri pakai salah satu motif terkenal Pontianak yaitu batik Pontianak yaitu motif insang. Jadi kayak kotak-kotak gitu. Aku bayar Melayu base-nya. Terus aku tambahin burung beonias yang habitatnya di Sumatera Utara, sama aku tambahin bunga anggrek yang Soeharto yang hanya dapat tumbuh di Sumatera Utara. Berarti yang khas-khas dari Sumatera Iya, Utara khas. tambahin di batik kayak itu ya. Iya. Kalau kamu? Aku sih kayak itu kayak tambah bunga rafflesia kayaknya. Itu jadi dia warna kita taruh 3 nih. 1, 2, 3. Nah, ini pada warna pink. Warna pink gitu. Terus kita juga tambah kayak kipas sininya. Oh iya, iya. Pas. Oh iya, lihat aku lihat. Kasih ya. Kalau aku sih ada motif bunga-bunga, ada senjatanya, ada gunung. Kalau nggak salah namanya gunung Lokon deh. Terus ada bunga kenanga juga, ada rumah adatnya. Pokoknya itu dicampur-campur lah, unik. Intinya sih budaya sih ya. Budaya Iya. masing-masing kita kreasiin jadi batik yang Batik. baru kita batik. Terus selama proses ininya perebusan itunya kita kan kasih waterglass tuh ya Iya. Iya. biar ngelok kayak biar warnanya pas direbus itu nggak hilang gitu Iya, kan. nggak hilang. Sama pas direbusnya biar cantik malamnya bisa hilang. Iya. Itu proses perebusannya lancar nggak? Lancar Lancar. Lancar. Soalnya cuma ada bagus doang. Dibantu sama guru-guru juga. Baik sih. Hasilnya sesuai ekspektasi? Mungkin karena waktu canting kurang tebel ya, jadinya beberapa warnanya tuh kayak agak luber gitu. Tapi itu Oh. pengalaman sih nggak apa-apa. Aku juga sih. Kayak aku mungkin ngeratain waterglassnya tuh kayak kurang gitu. Jadi kayak pas direbus tuh kayak warnanya tuh udah hilang. Tapi oke sih. Kalau kalian? Ya aku sih waktu prosesnya itu udah gila sih karena kan pada bingung caranya gimana terus pada ya bekas-bekasnya itu gak sengaja gitu jadi yang harusnya nggak ada cantingnya malah ada gitu kecil-kecilnya gitu. Tapi dibimbing kan? Iya dibimbing. Iya. Kalau kamu? Lumayan sih, udah bagus kok. Lancar ya? Iya lancar. Iri. Terus kalau nggak salah di Jumat itu kan P5 juga ya kita kayak panen karyanya. Enggak deh. Itu Gelar terima karya. apa? Nah, terima apa? Panen Oh, karya. panen karya. Iya. Jadi dari batik yang udah kita buat, kita display di booth gitu kan masing-masing. Tapi pernah Pak bilang itu apa sih silent museum ya? Silent Museum. art gitu nggak sih? Oh, Pokoknya kayaknya kita ngejelasinnya lewat poster gitu kan? Iya.
Jadi ini sistemnya beda sama yang panen karya sebelumnya ya. Tahun lalu. Dimana sebelumnya kan kita di booth-nya itu kan Iya. buat ngejelasin apa segala, walaupun dengan project yang berbeda-beda. Tapi kali ini namanya itu Silence Art Museum gitu kan namanya gitu. Iya. Jadi kita cuma sekedar display doang, dan yang ngejelasin dan info-info yang bisa orang-orang lihat itu yang bisa mereka tahu cuman dari poster doang. Iya. Terus sih bener pokoknya. Iya. Kita nggak mesti capek gitu. Iya. Terus jadi kayak nambah literasi juga untuk orang yang baca gitu. Iya. Soalnya karena kita juga hari Jumat ada rapotan, Iya. ya kan? Terus nih Kalau sejauh ini aku lihat nilai aku bagus. Lumayan lah. udah om aku juga sih udah lumayan karena udah remedi ya, udah remedi. Hmm. Jadi santai ya. Kamu? Aman lah, aman kok, Aman. 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 Cuma aku yang remedi ya? Cuma Terus Aku nggak, aku orang yang juga. Oh, Cuma oke. dua. Oh, lupa ya. aku juga belum dari sini. Jadi Jadi- sekarang itu. Ya intinya 3 atau 4 lah gitu. 3 atau 4. Iya. terus baliknya jam 5 ya kalau nggak salah. Itu ada apa sih? Untuk apa sih? Apa sih namanya ya? Sound. Sistem Sound Festival. Iya. Jadi apa ya, ajang penutupan kegiatan pasca ulum di semester 2 ini kan. Oh iya. Iya. Aku nunggu banget sih itu kayaknya seru banget. Aku pengen sih. Kira-kira ada gambaran nggak sih nanti bakal ngapain aja? Kayaknya nanti ada band-bandnya gitu, band Iya, sama band. penyanyinya. Penampilan dari anak-anak juga. Performance berarti gitu ya. Iya. Dari SMP ada nggak ya? SMP kayaknya ada. Siapa sih? 2 ya, ada Kayaknya 2. band sama dance ya. Iya, Dance ikut. Bener gak ya? ada Dance 2. Band nama dance ya, ada band nama Bener dance. kan? Pantonin enggak? Pantong main enggak Enggak deh. dong. Sedih banget. Karena aku suka banget pantonin. Sering ya, udah sering pantomim ya, cuman kayaknya agak sayang juga sih kalau nggak ditampilin ke situ. Tapi dance itu nggak ada yang tahu ya itu apa dance apa gitu ya. Ini Kurang tahu sih. surprise ya, surprise. Apa? Oh iya, surprise ya, biar nanti orang-orang lihat pas hari hanya. Tapi kayaknya seru banget. Iya. Mau ngapain gitu. Aku bakal datang sih. Dari bandnya juga kelas 7 ya, dari band kelas Iya. 7 ya. Kelas 7, kelas 8 aja. Kelas 8 ada nggak ya? Kelas 8 Iya, nggak ada. vokalnya kan kelas 8. Oh iya, bukan kelas 8 dong. Vokalisnya Carla. Iya. Band itu yang ada Oh. ya ada Nate Carla itu. Hmm. Maka tampil lagi berarti ya. Iya. Oke. Keren-keren sih lagu apa ya? Iya. Ini asik gitu deh kalau kayak Gen Z gitu. Masa? Atau nggak tahu. Mungkin aja. Ya udah deh. Tapi kayak itu banget. Dari Asik mereka. iya, selain SMP juga ada dari SD gitu kan, SMA juga ada. TK. TK ada nggak? Yang TK ada. Kayaknya Tahun kayak kemarin ada. Masa TK datang? Harusnya Masa TK, leng- tapi harusnya lengkap sih semua unit. Iya semua unit. masa TK datang ya? penasaran sih aku. Bisa aja. TK tuh tahun kemarin kalau nggak salah kayak ada anak-anak gitu loh, anak-anak TK yang pakai kostum Iya. hewan gitu. Oh. Menunjukkan bakat sejak dini. Iya dong. Kan bagus dong. Iya sih. Udah bagus dong. Nggak tahu bakatnya di mana. Tinggal ngembangin itu. Iya. Terus Sebelum hari Jumat apa ya? Nah, 3 hari lagi udah sebelum libur. hari Jumat. Sebelum apa kan ada sih Oh, kegiatan lagi. Kamis ya? Iya, Kamis. Kita misa aki untuk penutupan apa sih itu? Bisa akhir tahun ajaran. Iya, Penutupan. penutupannya. Di gereja ini ya. Santa Laurentius. Bukan, nggak salah. Santo. Oh, Santo. Oh, Santo. Laurentius. Oh iya. Santo Laurentius, iya. Sorry. Kalian pada ikut? Ikut lah. Tahu apa itu? Ya kan ikut semuanya kan. Ikut. Bagus lah kalau kayak gitu. Ya, Terus udah udah ya? Udah nggak lagi ya? kayaknya udah sih. Udah semua sih. Jadi ya udah kan, udah gitu doang. Hmm. Ya udah. Kayaknya segitu aja dari kami semua. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan podcast dari OSIS Shark TV. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye.